Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita bersama. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan iman dan Islam, kelapangan hati, sehingga kita masih bisa untuk kemudian silaturahim sekaligus menghadiri majelis taklim ini dalam rangka untuk memperdalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, nabi kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan surat Al-Maidah ayat 100 ya. Ini terkait dengan kebaikan dan keburukan ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita bersama. Marilah kita baca Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Walau a'jabaka kasratul khabith. Walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab. Fattaqullaha ya ulil albab. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini Allah menyatakan kepada kita, Qul, katakanlah wahai Nabi, kata Allah, la yastawil khabithu wat thayyib. La yastawi, tidaklah sama, al khabith, sesuatu yang kotor itu, wat thayyib, dan sesuatu yang baik. Walau a'jaba, walaupun mempesonakan kamu, kasratul khabith, banyaknya sesuatu yang kotor itu, fattaqullaha, maka bertakwalah kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir,
ataupun yang punya akal. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Qul la yastawi. Qul, katakanlah wahai Nabi, sampaikanlah wahai Nabi, ajarkanlah wahai Nabi. Apa itu? La yastawi, tidak sama. Apa yang tidak sama itu? Al-khabithu wat thayyib, sesuatu yang buruk dan yang baik. Jadi sesuatu yang buruk dan yang baik itu tentu berbeda. Ya, tentu berbeda, dan perbedaannya itu sangat jauh. Ya, tidak sama dan tidak boleh dipersamakan dan tidak boleh disama-samakan. Karena itu adalah berbeda. Nah, disinilah kita pentingnya sebagai seorang muslim untuk mengetahui itu. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai at-thayyib, orang yang baik, justru kemudian kita melakukan ya hal-hal yang bersifat khabith, sesuatu yang kotor, sehingga menjadikan kita sebagai orang yang khabith, orang yang kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di sini Allah Subhanahu wa taala itu memperhadapkan dua hal yang sangat berbeda. Nah, inilah dunia yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu sekalian. Dunia menika kalau boten al-khabith, kotor, nggih at-thayyib, baik, suci. Nah, begitu. Dunia niku nggak dua hal itu. Ya, dua hal itu. Jadi kalau enggak baik ya buruk, kalau enggak suci ya kotor. Nah, dunia ini tinggal kita ini milih yang mana. Tetapi kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita kita rujuk penafsiran daripada ayat ini gitu ya. Memang secara bahasa kata al-khabith itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang haram, sesuatu yang rendah, ya, itu al-khabith. Sementara at-thayyib itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang suci, ya, sesuatu yang halal. Itu menurut sisi bahasa kalau kita lihat di dalam beberapa tafsir Al-Qur'an ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Hanya saja memang kalau kita kalau kita telaah karya seorang ulama besar yaitu Abu Bakar Ibnul Arabi, apa dalam kitab tafsirnya yaitu Ahkamul Quran, beliau menyatakan bahwa al-khabith itu memiliki dua makna. Apa itu? Yang pertama adalah al-haram, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-kafir, orang yang kufur, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara at-thayyib adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau al-haram. Dan yang kedua adalah at-thayyib, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang al-halal. Dan yang kedua adalah al-mukmin, orang mukmin. Dados kita semua menika menurut apa yang ditafsirkan, dimaknai oleh siapa? Imam Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran, bahwa kita ada orang-orang mukmin menika termasuk dalam kategori yang disebut dengan at-thayyib. Kita disebut sebagai orang yang thayyib, orang yang bersih, orang yang suci, orang yang tidak kotor. Nah, begitu. Sebaliknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur,
itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang khabis, orang yang kotor, ya, orang yang tidak bersih, orang yang tidak suci. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita ya mengambil makna dari apa yang diungkapkan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menyebut dua hal wonten donya menika memang realitasnya nggih ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Dan dua hal itu tentu tidak boleh bercampur dan itu memang tidak bercampur. Ngoten. Terus maknanipun kita sebagai seorang mukmin menika nggih ampun cedak-cedak. Tidak boleh dekat-dekat dengan sesuatu yang khabis, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak halal menika. Nah, begitu. Ya karena apa? Karena kita dinas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang thayyib. Dan qadarullah, Allah sudah menentukan sedemikian itu, maka secara otomatis dua kelompok ini itu akan hidup yang mengelompok sesuai dengan karakternya masing-masing. Ibaratnya seperti niki bagus, seperti minyak dan air. Itu tidak bisa bercampur. Ya. Tidak bisa bercampur. Ya minyak akan memisahkan diri dari air. Demikian juga air begitu, akan memisahkan diri dari minyak karena karakternya berbeda. Begitu. Walaupun sama-sama benda cair Bapak Ibu sekalian, tapi karakternya berbeda. Ya. Kita orang mukmin ya sama orang kafir ya sama-sama menungso, tapi karakternya berbeda. Orang kafir akan mengelompok dengan kelompok mereka sendiri. Sementara kita sebagai orang mukmin kita juga akan mengelompok dengan kelompok kita sendiri. Ngoten niku. Jadi orang itu akan mencari kelompoknya berdasarkan kecenderungan, berdasarkan karakter masing-masing. Itu sudah qadarullah, sudah ketetapan Allah, sudah sunatullah itu ngoten niku. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yastawi, ora padha. Nek jenengane ora padha, enggak sama itu ya enggak mungkin akan disamakan karena beda. Begitu kecenderungannya, keinginannya, gaya hidupnya, cara bagaimana dia bekerja, mencari rezeki benten caranipun punan. Ngoten niku. Makanya Bapak Ibu sekalian, di sini Allah menyatakan walau a'jabaka kathratul khabis. Walaupun ya kasratul khabis menika banyaknya keburukan, banyaknya kejelekan, banyaknya sesuatu yang kotor wonten ing alam donya menika, jangan sampai a'jabaka menjadikan kita menika gumunan, menjadikan kita menika takjub, menjadikan kita menika ya heran. Nah ngoten niku. Ya karena memang benten nek wong kafir menika mencari harta menika nggih semaunya, enggak tahu halal dan haram. Kita mencari harta nggih ngati-ngati betul. Walaupun sedikit, kita niku ini harta ini kok dari mana yo? Itu caranya bagaimana? Kita menanyakan begitu. Orang kafir gak pernah mikir ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya oleh sebab itu ya gak perlu kita a'jabak, yaitu kita terpesona dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir menika. Ngoten niki. Jadi caranya pun benten. Nggih, ngoten niku Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki enten satu cerita terkait dengan turunnya ayat menika. Imam Al-Lusi dalam tafsirnya Al-Lusi niki saya bawanya ini klentu niki Bapak Ibu sekalian. Tergesa-gesa tadi. Jadi
di dalam kitabnya Tafsir Al-Lusi, Imam Al-Lusi itu menyatakan ngeten, cerita beliau terkait dengan ayat menika. Dulu ada seorang laki-laki, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, ya sahabat lah begitu. Tanglet takon kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sesungguhnya inal khamara, sesungguhnya khamar, minuman keras itu menjadi bagian dari perniagaan saya, wahai Rasulullah. Saya ini, wahai Rasulullah, mendapatkan harta, mengumpulkan duit. Itu dari perdagangan yo barang ini, khamar ini, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah ini akan memberikan manfaat untukku? Sekiranya ini aku gunakan untuk taat kepada Allah. Ngoten, takut ngoten. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanyaan ngoten niku Bapak Ibu sekalian, bersabda ngendika Rasulullah, qala wahai fulan, kata Rasulullah, sekiranya pun kamu menafkahkan hartamu ini untuk kamu gunakan membiayai ibadah hajimu, membiayai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya hartamu ini la ya'dil, kata Rasul, la ya'dil, tidak akan bisa menyamai, walaupun itu hanya satu sayap nyamuk saja sekalipun. Nah, walaupun sebesar satu sayap nyamuk kan alit kecil ya, itu orang iso nyamai, nggak bisa menyamai, nggak bisa. Kemudian Rasulullah melanjutkan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah menika maha baik, layak balu, yang mana Allah itu tidak akan menerima segala sesuatu kecuali dalam keadaan yang baik. Nah niki Bapak Ibu sekalian, dados segala sesuatu yang khabis nggih tetap khabis, segala sesuatu yang kotor yang nggih kotor, segala sesuatu yang thayyib nggih thayyib, nggih baik. Yang baik tetap baik, tidak bisa dicampur, tidak bisa dicampur aduk Bapak Ibu sekalian. Dulu wonten cerita si pitung gaweane maling, mencuri. Yang dicuri itu hartanya orang-orang kaya untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Mboten masuk nih Bapak Ibu sekalian. Walaupun nyuri, alasannya apa? Saya itu nyuri dalam rangka untuk menafkahi orang-orang miskin. Nggak bisa. Caranya salah. Walaupun sekarang banyak berita-berita korupsi. Saya itu korupsi dalam rangka untuk li'i'la'i kalimatillah. Korupsi li'i'la'i. Bangun pondok pesantren. Nggih mboten saged. Jalane kleru. Ya. Walaupun itu sayap nyamuk sekalipun, seorang masuk mboten saged. Kenapa? Jelek. Sesuatu yang jelek itu tidak bisa digunakan. Ya. Asalnya jelek, caranya jelek, itu tidak bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Walaupun itu untuk haji, sekalipun itu untuk pondok pesantren, sekalipun untuk kebaikan, mboten enten guna. Nih, enek manfaat. Ya, hasil curian ya dikembalikan kepada orangnya, kepada orang yang dicurinya, ya kan? Bukan untuk bangun pondok pesantren, untuk menafkahi fakir miskin, bukan. Kalau terkait dengan anak Adam, hak yang diambil itu harus dikembalikan
kepada orang yang berhak untuk itu. Begitu. Nggak bisa digunakan untuk yang macam-macam. Begitu Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang baik menika mboten saged bercampur dengan sesuatu yang buruk. Walaupun ini ajabaka kasratul khabis, memang ya wonten donya menika Bapak Ibu sekalian. Wong mukmin karo ya wong kafir nggih kathah wong kafir. Orang yang taat kepada Allah sama orang yang bermaksiat nggih kathah orang yang bermaksiat. Orang yang mencari harta dengan baik dengan yang tidak nggih kathah orang yang mencari harta yang tidak baik. Maka kita sebagai orang mukmin itu enggak usah gumunan. Kita sebagai orang mukmin menika menjalani urip yang penting sesuai dengan aturan syariat. Itulah sikap kita sebagai orang mukmin. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kun ghuraba. Ghuraba menika menjadi orang asing. Wonten pundi wonten donya. Jadilah seperti orang asing. Pada saat kita hidup wonten donya au abiros sabil atau orang yang dalam perjalanan. Musafir perjalanan menika. Kalau musafir dalam perjalanan menika ngeten Bapak. Jenenge musafir donya menika ibaratnya kaya melintas saja ngeten iki. Delok tapi cuman kaya ya sepintas kemawon. Itu donya Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau enek wong kafir, enek wong maksiat, seneng-seneng pesta pora, ojo gumun Bapak Ibu sekalian. Enggak usah gumun Bapak Ibu sekalian. Ya, memang donya iki tempatnya wong ngono kuwi. Bukan tempatnya orang mukmin. Kita itu cuman ngelewat delok sepintas kemawon Bapak Ibu sekalian. Tempat kita yang hakiki wonten akhirat. Makanya wong mukmin menika melakukan sesuatu pasti akan berhati-hati. Ngitung Bapak Ibu sekalian. Dihitung semuanya. Oh, ini apakah benar sesuai aturan syariat ataukah tidak dan sebagainya dan seterusnya. Dihitung. Yaitu. Jadi prinsip kita menika ya mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu itu walaupun sedikit yang penting sesuai dengan syariat. Ngoten niku. Ya untung-untung oleh akeh tapi sesuai dengan aturan syariat. Alhamdulillah oleh akeh sesuai dengan aturan syariat. Buntungnya lagi kalau kita itu sudah dapat setitik orang sesuai aturan syariat itu, masya Allah sini apa begitu, wes setitik orang itu gak sesuai dengan aturan syariat. Ini kan ya celoko tuh ya kan celoko kayak gitu nih Bapak Ibu sekalian. Niki apa kita ngati-ngati betul nggak niki Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu maka ya, apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita baca lebih lanjut di dalam surat Al-Waqiah menika. Jadi dibedakan dua dimensi menika secara kontradiktif oleh Allah Subhanahu. Memang jalannya nggih benten. Ya, uripe benten. Sampai wonten akhirat saja itu sudah beda kok Bapak Ibu sekalian. Antara orang yang thayyib, antara orang-orang yang khabis. Orang-orang yang khabis menika kalau wonten surat Al-Waqiah disebut dengan ashabus simal. Kelompok kiri. Kelompok kiri karena Gusti Allah. Jadi disebut dengan kelompok kiri. Mengapa kok disebut sebagai kelompok kiri? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan catatan amal menika dari arah belakang dan sebelah kiri. Diterimanya dari sebelah kiri, maka disebut dengan ashabus simal.
Sementara orang-orang yang thayyib, orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga kehormatan, senantiasa terus di jalan yang halal, jauh dari sesuatu yang haram, Allah menika memberikan catatan amalnya dari arah depan, dari arah sebelah kanan. Allah delok, melihat tampang kita, didelok oleh Allah. Kita melihat wajah Allah. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang habis menika boro-boro kok didelok karo Gusti Allah. Ogah. Allah nyampaikan dari sebelah belakang, diterimakan dengan tangan kiri menika. Sudah benten. Cara memberikan catatan amal selama hidup wonten dunia, selama hidup kita di dunia pada saat nanti di akhirat, cara memberlakukan, cara keberterimaan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Tempatnya juga nantinya juga berbeda. Orang-orang yang thayyib, orang-orang yang mukmin bener menika wonten surga, sementara orang-orang yang al-khabis, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala wonten neraka. Dicuci wonten neraka. Karena apa? Karena orang-orang yang khabis, orang-orang yang kotor, karena mereka enggak sempat nyuceni awake, membersihkan dirinya. Ketika wangsul wonten ngersanipun Gusti Allah, dicuci karo Gusti Allah. Nyucine wonten pundi? Wonten neraka. Dibakar, dicuci. Karena bercampur begitu rupa kok angel nyucinipun ya selami-laminipun. Iya kan? Selami-laminipun dicuci. Berbeda dengan kita sebagai orang yang mukmin karena rajin untuk menyucikan diri kita. Menyucikan diri kita. Makanya orang-orang mukmin disebut dengan al-mukhlisun. Orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang mengikhlaskan diri, mentauhidkan diri, hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Maka disebut sebagai orang-orang yang mukhlisun. Ikhlas menika menyucikan diri secara etikot. Keyakinan kita menika kita sucikan. Nika mukhlis. Nah, orang-orang kafir boro-boro kok menyucikan etikotnya. Mungkin etikot aja mboten gadah. Ngoten niku. Kita sebagai orang yang beriman mukhlis disebut mukhlisun. Mutatahhirun. Ya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menika seneng marang wong kang padha tobat. Tobat menika nggih melakukan ibadah, ketaatan sungguh-sungguh maring Gusti Allah, menyadari tentang kesalahannya, wangsul ing ngersanipun Gusti Allah, ing jalanipun Allah Subhanahu wa taala. Jenengane tobat. Seneng Allah menika ngoten niku. Nah, pertobatan menika niku adalah usaha untuk menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita menika nggih tohara, ngibadah, amal niku semuanya proses penyucian diri kita, Bapak Ibu sekalian. Proses penyucian diri kita. Makanya kalau kita nanti pada saat pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala niku mencorong, putih, resik wong-wong mukmin menika. Nek wong kafir hitam-hitam, enggak membawa sinar, enggak membawa cahaya. Tapi orang-orang mukmin mencorong sinaripun, cahayanipun, menunjukkan kesucian, kemampuan seorang mukmin menjaga kesucian diri. Maka enggak mungkin kok wong mukmin kemudian masuk neraka nih Gusti Allah. Nek salah titik-titik ngoten niku mangke Bapak Ibu sekalian. Wong mukmin menika ditimbali, diberi syafaat kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditimbali untuk adus wonten telaganipun Kanjeng Nabi yang disebut dengan Al-Haud, yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Telaga ingkang dipun paringake Gusti Allah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dinikmati untuk umatnya, untuk umatipun Kanjeng Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nikmatipun dados wong kang iman niku ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi al-khabith dan at-thayyib. Kalau kita waos wonten Al-Qur'an menika, memang ungkapan al-khabith wa at-thayyib niku kathah. Dan niki dalam ponto-ponto ya saya bagi menjadi 4 bagian Bapak Ibu sekalian. Jadi al-khabith wa at-thayyib niku yang pertama untuk menyebut tentang manusia, tentang orang. Ya. Orang-orang yang khabith itu siapa? Orang-orang yang kotor itu siapa? Wonten dalam Al-Qur'an menika disebut yang pertama orang munafik. Orang munafik menika ketoke Islam. Dohire menika Islam ketoke. Tapi menyembunyikan kekufurannya kepada Allah. Nah, begitu. Menyembunyikan kekufurannya kepada Allah. Kebencian kepada agama itu disembunyikan, tapi ketoke Islam. Tapi benci karo agama ini, benci karo syariat ini, benci kepada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, benci karo syariate Gusti Allah. Kuwi orang munafik. Ya mungkin KTP-ne Islam. KTP-ne Islam, tapi sengite karo syariat itu luar biasa. Ya. Nah, zaman sapunika kan ketok kabeh nggih. Wonten Bapak Ibu sekalian kalau mengikuti media sosial YouTube ini, wong benci karo syariat akeh Bapak Ibu sekalian. Ngundat-ngundat ning syariat Gusti Allah, jelek-jelekan Nabi Muhammad, jelek-jelekan agama ini begitu luar biasa wonten media sosial. Kalau ditanya Islam nih, Islam, tapi menjelek-jelekan begitu rupa syariat ini. Itulah watak orang munafik nggih ngoten niku. Nggih. Itu nggih, secara etikot dia rusak. Secara etikot dia kotor. Kemudian yang kedua yang disebut dengan al-fasik atau fasiqun. Ya, banyak dosa. Banyak berdosa. Orang yang sering melakukan dosa, berdosa. Bahkan kadang-kadang bangga dengan dosanya itu. Dosa dicerita-cerita nih. Saya itu dulu ini, pokoknya nggak ada yang menandingi saya pokoknya. Bangga dengan apa namanya? Dengan dosanya. Dengan dosanya bangga, diomong-omongkan, dicerita-ceritakan. Kita sebagai orang mukmin menika, Bapak Ibu sekalian, dosa menika kudu ditutupi, boten angsal diceritakne, Bapak Ibu. Aib menika boten angsal diceritakan. Ditutup. Ya, ditutup. Itu. Nah, kalau diceritakan itu kan nanti menjadikan apa? Menjadikan orang lain ghibah kepada kita dan orang lain menjadi dosa juga. Ghibah. Aturan nggak ngerti menjadi tahu. Sehingga orang lain itu ada apa namanya? Ada materi yang bisa dibicarakan tentang diri kita. Walaupun itu benar namanya ghibah. Boten angsal. Harus disembunyikan. Jadi aib menika kudu disembunyikan Bapak Ibu, boten asal dicerita-ceritakan kepada orang lain, boten ditutup rapet. Boten asal diceritakan. Wis tobat maring Gusti Allah, tobat nggih tobat. Aib enggak boleh diceritakan. Ngoten. Itu nggih. Kemudian juga umpamanya kita sebagai orang mukmin juga enggak boleh juga mencerita-ceritakan tentang aibnya orang lain. Boten asal. Begitu. Itu ajaran Kanjeng Nabi Muhammad ngoten niku, Pak. Jadi kita sebagai orang mukmin menika kalau cerita nggih ingkang sae, apalagi kok cerita maring anak cucu. Sing bagus, cerita memotivasi. Ampun diceritakan
dulu kakekmu itu nyuri. Ampun niku nggih. Kakek dulu nyuri ya. Jadi kemudian teringat oleh anak cucu. Nanti suatu kesempatan ada kesempatan, oh dulu kakek pernah nyuri, nggak apa-apa lah ikut nyuri. Gitu. Akhirnya begitu Bapak Ibu sekalian. Nyontok. Begitu. Terus kalau cerita ya sesuatu ingkang sae. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Allah menyebut orang yang khabis menika adalah orang-orang yang musyrik. Tetapi khabis di sini Gusti Allah menika menggunakan ungkapan yang lebih dahsyat. Bukan sekedar khabis, tapi Gusti Allah menika menyebut orang musyrik menika sebagai najis. Muratif, persamaan katanya. Tapi maknanya lebih tajam. Kalau kita baca umpamanya dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik menika najis. Najis bukan dalam pengertian kata niki Bapak Ibu. Najisipun karena dia etikotnya salah, keliru, rusak, kotor, sehingga menyebabkan dirinya itu menjadi najis. Ini menurut Gusti Allah. Makanya wajar kalau Gusti Allah nyiksa orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang fasik ketika mangke sowan ing ngarsanipun Gusti Allah dilebokne disucikan wonten neraka. Nggih wajar. Karena mereka itu khabis, mereka itu najis di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin adalah bersih dan suci menika. Dan itu layak untuk mendapatkan nikmat berupa surganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadi kata al-khabis ataupun at-thayyib menika juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut perbuatan, perilaku, ya. Perbuatan ataupun perilaku umpamanya dalam surat Al-Anbiya menika ayat 74. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang perbuatan buruk, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Yang kemudian perilakunya itu disebut dengan kefasikan atau fasik. Pelakunya disebut dengan fasik menika. Salah satu bentuk perbuatan yang buruk menika juga umpamanya dalam bentuk perkataan, ungkapan, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, di dalam surat Ibrahim umpamanya di sini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang ke-26 menika, masalu kalimatin khabithah. Perumpamaan kalimat khabithah yang buruk, yang kotor itu. Kasajaratin khabithatin, seperti pohon yang buruk, ya, pohon yang buruk. Kata Gusti Allah, pohon yang buruk itu malaha min qarar, tidak memiliki akar yang kuat, mudah roboh. Maksudnya pun bahwa perkataan ingkang kotor, perkataan yang tidak baik menika sesungguhnya di dalam hati manusia, di dalam nurani manusia menika tidak memiliki akar yang kuat. Kita semua sebagai manusia itu pasti kalau mendengarkan perkataan-perkataan kotor pasti tidak suka, merasa jijik, merasa risih. Kecuali kalau orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa yang menikah biasa melakukan perbuatan kotor, dengan perkataan-perkataan kotor juga asik saja, enak saja, menikmatinya dengan baik. Tetapi bagi orang-orang pada umumnya, terutama bagi orang-orang mukmin, itu pasti kita sebagai orang mukmin merasa tidak nyaman dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik menikah. Karena tidak ada akar yang kuat di dalam hati nurani kita sebagai manusia. Tapi sebaliknya kalimat-kalimat yang baik,
Ya, kalimat-kalimat yang baik di dalam surat Ibrahim ayat 24 nika Allah menyatakan bahwa alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Ya, alam taro. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana pendapatmu dengan perumpamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang baik itu. Ya. Jadi kalimat yang baik. Menurut Allah Subhanahu wa taala kalimat yang baik itu memiliki akar yang sangat kuat. Maksudnya akar itu diumpamakan pohon yang memiliki akar yang sangat kuat. Tetapi maksudnya di dalam rohani kita sebagai manusia itu memiliki akar yang sangat dalam. Kita akan menyenanginya, menyukainya. Karena itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang baik. Suka kepada sesuatu yang baik itu. Nah begitu. Bahkan menurut sebagian para mufassir yang dimaksudkan dengan akar yang kuat, ya, kalimat thayyibah itu memiliki akar yang kuat itu dimaksudkan bahwa Gusti Allah menika Bapak Ibu sekalian sampun mengajarkan kalimat thayyibah menika wonten alam arwah, alam ruh, alam azali sebelum kita ditiupkan di dalam janin, di dalam kandungan ibu kita menika. Itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat thayyibah. Ini kalimat thayyibah menika nggih kalimat tahlil, kalimat tahmid, kalimat tasbih dan kalimat-kalimat yang lain yang baik, ya. Ya begitu. Ya umpamanya dalam surat Al-A'raf ayat 172 ini kan nyata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang kalimat thayyibah kepada kita sebagai manusia yang itu karena akarnya itu sudah zaman azali menika. Ketika kita hidup wonten donya menika, kita akan mengulang-ulang kalimat itu, kalimat yang baik. Kita menyenangi kalimat-kalimat yang baik menika. Nah ini kok. Dan tentu salah satu karakter ciri daripada orang-orang mukmin menika adalah apa yang meluncur dari lisan kita. Orang mukmin tandhanipun nek bicara nggih sae. Ya. Bicaranipun nggih banyak penuh hikmah, bicaranipun nggih banyak tasbihnya, banyak tahlilnya, banyak tahmidnya dan sebagainya. Itu sebagai penanda ini orang mukmin. Tapi kalau orang kafir Bapak Ibu sekalian, sak kebun binatang bisa keluar kabeh. Nek wong kafir niku oleh nikmat saja sing keluar kebun binatang Bapak Ibu sekalian. Nikmat menika. Apalagi kalau kemudian mendapatkan kemalangan. Ya, benten kali wong mukmin, kalimat yang muncul adalah tahmid, alhamdulillah, wa syukrulillah dan seterusnya. Jadi ungkapan-ungkapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Itu cermin, itu perkataan, belum lagi perbuatan. Nah, begitu. Ini yang kedua, bagus. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ungkapan al-khabis dan at-thayyib itu untuk juga menyebut harta, hasil usaha dan juga barang. Harta, hasil usaha, barang itu juga ada yang thayyib, juga ada yang khabis. Thayyib menika asalnya, cara mendapatkannya. Nah, kalau cara asalnya baik, cara mendapatkannya baik, menjadi sesuatu yang baik. Begitu. Ada tiga proses Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu. Kemudian juga terkait dengan dengan barangnya itu sendiri, statusnya juga ada yang al-khabis, ada sesuatu yang at-thayyib. Imam kalau nggak salah di dalam salah satu ayat, di sini saya cantumkan nggak ini, Imam At-Tabari
Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Ketika beliau menafsirkan surat Al-Anfal ayat 157, yaitu ungkapan at-thayyibat wal khaba'is. Ya. Beliau menyatakan yang namanya at-thayyibat itu at-thayyibat itu adalah segala macam makanan dan minuman yang itu memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu at-thayyibat. Beliau mengambil contoh namanya adalah al-bihar atau al-bahair, yaitu apa? Hasil laut. Al-bahair, binatang-binatang yang ada di laut. Nah, itu menurut Imam At-Tabari. Ya. Kemudian yang kedua, al-khaba'is. Ya, sesuatu yang kotor menika adalah segala makanan dan minuman, ya, yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-khaba'is. Beliau memberikan contoh salah satunya adalah luhumul khinzir, daging babi. Nah, niko itu terkait makanan atau benda-benda, juga ada yang khabis, ada yang at-thayyib. Jadi saya kira banyak sekali ya. Dalam salah satu ayat Allah menyatakan hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, wadam, darah, walahmul khinzir, daging babi. 3 nih kok. Oke. Bangkai. Contohnya pun bangkai Bapak Ibu sekalian, bangkai. Nah, itu jelas diharamkan. Enggak boleh dimakan, apalagi kita sebagai orang mukmin. Tetapi zaman sekarang menikah Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan sesuatu, kadang-kadang kita nggak tahu apakah itu bangkai ataukah bukan. Itu masalahnya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena nggak tahu, ya kan, nggak tahu. Karena sekarang itu banyak ayam tiren, industri ayam itu kan begitu luar biasa. Orang pedagang itu kan kadang-kadang nggak mau rugi. Ya, orang bawa ayam hidup ke sini dari Magelang ke Semarang, neng tengah jalan itu mesti ada yang mati. Anak 10 mati eman-eman, yang 10 mati mau dibuang begitu saja, dijual Bapak Ibu sekalian. Yang 10 menikah katanya wis disembelih tapi sudah mati. Itu gak ngerti, gak tahu nih kok. Nah, itu kan susahnya orang kita itu ngoten mboten jujur. Sing penting untung. Nah, itu watak orang kafir ngoten niku. Makanya kita memang harus hati-hati betul nek. Ya terutama ya makan bakso barang kadang-kadang ya. Kalau dicurigai kok bakso kok murah banget itu ya orang curiga juga. Gak ngerti. Kayak ayam tiren itu kan ya murah banget itu. Iya kan? Nah, kemarin menikah saya baca berita itu wonten Bantul selama 7 tahun Bapak Ibu sekalian. Satu keluarga bikin bakso tiap hari itu omsetnya puluhan juta rupiah, tapi semuanya dari ayam tiren. Ditangkap polisi. Selama 7 tahun baru ketangkep Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Itu kan waduh. Itu begitu Bapak Ibu. Banyak yang terjadi ngoten niku. Jadi faktor-faktor penyembelihan. Nggih ngati-ngati lek jenengan nyembelih nggih ngati-ngati. Karena belum tentu kadang-kadang ngeten iki Bapak Ibu sekalian, orang menyembelih ngek ngeten iki, orang mati wis dilebokne banyu panas. Niku bukan hasil sembelihan, matinya karena air panas, bukan karena faktor sembelihan Bapak Ibu sekalian. Kalau menyembelih itu sampai tidak bergerak baru dimasukkan air
panas, caranipun ngoten niku. Jangan sampai di sebelah ngek langsung dimasukkan kan. Wah, ini udah dibangke kabeh Bapak Ibu sekalian. Kita makannya makan bangke, bukan makan ayam sembelihan. Ngoten niku. Jadi enten caranipun supaya kita tidak makan bangke Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, maka yang kita makan al-khabis, sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Niki ngerti-ngerti betul Bapak Ibu sekalian. Nggih. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebut al-khabis dan at-thayyib menika untuk menyebut tempat di dalam surat Al-Anfal kalau nggak salah, di dalam Al-A'raf nggih. Al-A'raf ayat 57. Allah Subhanahu wa taala menyebut negeri yang baik menika adalah negeri yang dapat menumbuhkan tanaman-tanaman. Negeri engkang subur. Sebaliknya, negeri yang disebut sebagai negeri yang tidak baik, al-khabis, negeri yang kering kerontang, tidak menumbuhkan tanaman-tanaman. Disebut oleh Gusti Allah niku. Nah, makanya kita niku urip wonten Magelang menika Bapak Ibu sekalian, itu beruntung kita. Magelang menika subur luar biasa. Tanaman apa yang saja yang kita tanam tumbuh berbuah, ya luar biasa Magelang menika. Nah, apalagi kemudian dibarengi dengan orang-orangnya banyak bersyukur kepada Gusti Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut negeri Sabak menika, negeri nipun Ratu Bilqis, istrinipun Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Digambarkan negeri Sabak menika kanan kirinya itu tumbuhan yang begitu indah. Orang-orangnya itu, penduduknya itu makan dari hasil bumi yang ada itu, dan mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wonten surat As-Saba. Surat Saba gitu. Surat Saba ayat 15 ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Wa rabbun ghafur. Allah menika ngampuni, memberikan ampun, menerima tobatnya orang-orang Sabak menika. Niki Bapak Ibu sekalian, yen kita niki syukur kalih nikmatipun Gusti Allah, rupi tanah ingkang subur, tanaman-tanaman yang begitu luar biasa menika Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita menika sama sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah menika. Nggih, menika adalah orang-orang sabar. Walaupun kita tinggalnya wonten Magelang Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur sekali. Tanah kita yang begitu luar biasa menika menjadikan kita banyak rezeki, menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Magelang menika Bapak Ibu sekalian, itu memang luar biasa. Tiap tahun menika, selama sepanjang tahun menika buah-buahan menika ora pernah berhenti. Magelang. Musim duren, habis musim duren nanti musim rambutan. Habis musim rambutan musim mangga. Habis musim mangga musim jambu. Terus saja ada sepanjang tahun. Luar biasa Magelang menika. Makanya Bapak Ibu sekalian kita bersyukur wonten urip saged urip wonten bumine Allah ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ada khilafan mohon maaf. Maaf Pak, saya mau tanya. Berkaitan dengan bangkai. Tapi kalau sudah proses lain, misalkan ada ayam yang mati, kemudian masukkan ke kolam untuk makanan ikan, itu boleh tidak? Angsal. Jadi kalau untuk makanan ikan nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Kalau untuk makanan ikan mboten napa-napa. Tapi nggih. Untuk mendapatkan makanan halal itu apakah ada adab cara penyembelihan hewan? Masalah kita kalau melihat itu di ternak-ternak ayam itu wis ambil jalan ini aja Pak, ada. Nggih. Adab wonten adabipun, memperlakukan hewan dengan baik niku adab. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berpesan itu untuk bersikap ihsan kepada binatang menika. Termasuk di dalam penyembelihan. Di dalam penyembelihan menika harus bersikap ihsan.
Maksudnya ihsan menika apa? Satu, tidak menyiksa hewan. Tidak menyiksa hewan. Pisaunya yang tajam. Enggak asalan saja, pisaunya betul-betul tajam. Yang kemudian untuk menyembelih itu tajam. Dan kemudian kalau menyembelih hewan menika paling tidak 3 urat saraf. Ya, pembuluh darah. 1 pembuluh darah, kemudian saluran udara, ketiga saluran makanan. Pembuluh darah wonten mriki samping, ya, kemudian samping 2 niki pembuluh darah, kemudian saluran napas niki wonten tengah, saluran makanan wonten tengah. Ini 3 saluran niku harus terpotong, ya, begitu. Insya Allah kalau itu terpotong dengan baik, hewan menika cepat matinya, enggak berlama-lama. Nggih. Kalau menyembelih binatang yang sebagainya itu harus bernama Allah 1 kali cukup atau tiap menyembelih? Nggih. Kita kalau memulainya dengan basmalah. Kalau banyak itu cukup sekali semuanya selesai. Nggih, begitu. Umpamanya kalau ayam kata niku nggih cukup sekali di awal niku juga sudah cukup. Kalau memang sempat dengan nyebut dengan bismillah nggih monggo silakan. Yang penting cara penyembelihannya menika sae. Nggih, sae menika. Memang ya diutamakan niku keutamaan nggih Bapak nggih. Keutamaan diutamakan kalau mengucap kalimat thayyibah itu lebih diutamakan. Mekaten. Lebih diutamakan mekaten. Mboten Kalau dalam bahasa sakral ya orang muslim. nggih. Kalau semuanya lupa tidak bahasa. Lupa itu sakral. Kalau lupa nggih enten caranipun bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya, gitu. Kalau yang namanya lupa wis tengah-tengah ngeten. Nggih. Tapi jangan terus berhenti, lupa berhenti dulu, jangan terus diteruskan bismillahi mesakne binatangnya itu ya. Ya, gitu. Jadi diteruskan bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu kalau lupa, namanya lupa itu enggak apa-apa ya namanya lupa. Jadi ada pemaafnya Bapak. Al-ma'fu, dimaafkan. Itu gitu. Ngaten Bapak. Jadi terkait dengan perlakuan kepada hewan harus diperlakukan secara baik. Termasuk umpamanya menyembelih menika nggak boleh kok dipertontonkan kepada binatang yang mau disembelih yang lain. Nggak boleh. Loh, binatang menika memiliki rasa juga ketika temannya mati menika. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh. Itu salah satu memperlakukan juga itu kebaikan kepada hewan menika dalam diperlihatkan kepada binatang yang lain yang sama-sama mau disembelih. Ya. Itu salah satu. Nah, termasuk menika berkorban menika untuk tempat penyembelihan khusus, punya digiring di tempat yang khusus, tapi sapi-sapi yang lain, binatang yang lain disendirikan. Tapi untuk tempat penyembelihan tertutup. Nah, begitu, enggak asalan. Ditutup, paling tidak pakai kain. Bisa ditutup pakai kain supaya tidak dilihat oleh yang lain. Jangan sampai stres, pesak nih Bapak sekarang mau mati stres pula. Itu salah satu cara kita memperlakukan binatang itu dengan baik. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, ada kekhilafan mohon maaf, marilah kita tutup majelis kita menika dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.